Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut kelas 11 bab 3 fungsi trigonometri, uji kompetensi bab 3 nomor 16 sampai dengan 18, halaman 153. Soal nomor 16, kincirya sebuah kincirya memiliki diameter 30 meter dan memerlukan waktu 12 menit untuk menempuh satu putaran penuh. Kincirya tersebut berputar berlawanan arah jarum jam. Jika seorang mula-mula berada di puncak kincirya tersebut, carilah fungsi Y sama dengan A cos BX yang dimodelkan ketinggian orang tersebut relatif terhadap pusat kincirya setiap menitnya. Pertama, kincirya gambarnya seperti ini. Kemudian kita bagi dua, sehingga bagian bawah ini saya geser ke sisi kanan, sehingga di sini membentuk seperti gelombang, ya. Pertama diketahui adalah diameter kincirya itu tadi adalah 30 meter. Ya, berarti diameter ini dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini itu diameter. Berarti kalau di sini dari sini ke sini ditambah dari sini ke sini. Nah, itu sama dengan 2 amplitudo, yaitu dari sini ke sini 1 amplitudo, kemudian ditambah dari sini ke sini 1 amplitudo, berarti 2 amplitudo. Sehingga diameter kincirya itu sama dengan 2 amplitudo sama dengan 30 meter. Sehingga di sini amplitudonya sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Berarti nilai harga mutlak dari A-nya adalah 15. Nah, A-nya di sini nanti akan kita susun ke dalam fungsi ini, Y sama dengan A cos BX, ya. Jadi harga mutlak A-nya itu sama dengan 15. Selanjutnya adalah kincirya membutuhkan 12 menit untuk berputar satu putaran. Satu putaran berarti kalau kita ada di sini, satu putaran akan kembali lagi ke sini. Itu menunjukkan berarti dari sini itu akan kembali lagi ke sini, ya. Itu satu putaran. Berarti artinya adalah satu periode, ya. Berarti 12 ini adalah periodenya. Jadi periodenya itu sama dengan 12. Sehingga harga mutlak dari K-nya itu sama dengan 2pi per 12. Kemudian yang diketahui lagi adalah kincirya berputar berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam berarti bergerak ke kiri. Ini sesuai dengan pergerakan diagram Cartesius, ya. Sudut pada diagram Cartesius itu bergerak ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Sehingga di sini maksudnya berputar ke kiri, ya. Nah, di sini berarti A-nya itu positif, berarti A-nya di sini 15 dan K-nya itu positif, berarti K-nya di sini 2pi per 12, ya. Seorang mula-mula berada di puncak, berarti X sama dengan 0, berarti di sini di puncak berarti kalau titik acuannya adalah pusat, berarti Fx0-nya itu ada di 15. Karena tadi kan diameternya 30, berarti dari sini ke sini 15, berarti F0-nya itu 15. Saat X0 F0-nya sama dengan 15, ini menunjukkan bahwa fungsinya adalah fungsi kosinus, yaitu Y sama dengan A cos BX ini. Berarti ini adalah benar, ya. Sehingga kita susun A-nya tadi diperoleh 15, sedangkan B diperoleh dari 2pi per diperoleh hasilnya adalah 2pi per 12, ya. Di sini B ini kalau di rumus umum itu ditulis sebagai K, ya. Itu posisinya sama dengan 2pi per 12, ya. Berarti A-nya itu 15, sedangkan B-nya itu sama dengan K, yaitu koefisien dari X, itu nilainya 2pi per 12, ya. Kalau di rumus umum biasanya ditulis A cos KX, ya. Jadi seperti itu, plus B, kemudian seperti itu plus C. Kalau di rumus seperti itu, maka di sini saya pakai K, ya. K ini posisinya sama dengan B, yaitu adalah koefisien dari X. Jadi fungsi yang memodelkan ketinggian orang tersebut relatif terhadap pusat kincirya setiap menitnya adalah Y sama dengan 15 cos 2pi per 12 X. Selanjutnya adalah kincirya, seputar kincirya lagi. Seseorang menaiki kincirya, ketinggian dalam meter. Orang tersebut terhadap permukaan tanah
setiap menitnya dapat dirumuskan sebagai HT sama dengan 24 plus 22 sin pi per 7T. Berapakah diameter kincir ria tersebut? Berapakah lama waktu yang diperlukan kincir ria tersebut untuk menempuh satu putaran? Yang C, kincir ria tersebut berputar berkali-kali. Sebutkan 3 waktu yang berbeda ketiga orang tersebut berada di titik tertinggi kincir ria itu. Di sini yang pertama adalah berapakah diameter kincir ria. Tadi kan diameter kincir ria itu sama dengan 2 kali amplitudo. Amplitudo ini nilainya harga mutlak dari A. Harga mutlak dari A itu ada di sini. 22. A-nya itu adalah 22. Berarti harga mutlak dari 22 sama dengan 22 ya. Berarti diameternya adalah 2 dikalikan 22 sama dengan 44 meter. Selanjutnya adalah waktu yang dibutuhkan ya. Waktu yang dibutuhkan kincir ria untuk berputar satu putaran itu sama dengan periode. Rumus periode adalah 2pi per harga mutlak dari K. K ini adalah koefisien dari T. Ya, berarti harga mutlak dari pi per 7 sama dengan 2pi per pi per 7. Kita sederhanakan, pembagian oleh pecahan bisa dijadikan perkalian dengan membaliknya. 7 ada di posisi atas, sedangkan pi ada di posisi bawah. Pi dengan pi bisa kita coret, sehingga dihasilkan 2 kali 7 sama dengan 14 menit. Selanjutnya adalah di sini kita akan mencari orang berada di posisi tertinggi ya. HT sama dengan 24 plus 22 sin pi per 7T. Titik tertingginya itu sama dengan nilai maksimum. Nilai maksimum itu diperoleh saat 24 ditambah dengan di sini amplitudonya ya. Berarti harga mutlak dari A. Harga mutlak dari A berarti harga mutlak dari 22 itu sama dengan 24 ditambah 22 sama dengan 46 meter. Ya, berarti nilai maksimumnya atau titik tertingginya adalah 46 meter yang diperoleh saat sin pi per 7T itu sama dengan 1. Berarti di sini saat nilainya 1. Ya. Nah, sehingga kita mencari nilai T-nya itu kita menggunakan rumus pi per 7 sama dengan di sini sin yang bernilai 1 itu sama dengan 90 atau per 2. Pi per 2, maaf. Sehingga pi per 7T ini sama dengan pi per 2 ya ditambah K dikalikan 2pi. Ini adalah satu putaran penuhnya ya. Untuk K sama dengan untuk K elemen dari Z ya. Bilangan bulat. K-nya elemen bilangan bulat. Sekali lagi saya ulangi, di sini nilai tertinggi diperoleh saat nilai sin ini, sin pi per 7T ini nilainya 1 sama dengan 1. Sehingga untuk mencari sudutnya, besar sudutnya itu sama dengan pi per 7 pi per 7T itu sama dengan pi per 2. Pi per 2 artinya sin 90. Nah, sin 90 kan 1, berarti sama dengan pi per 2. Nah, karena di sini yang dicari adalah beberapa 3 waktu ya, jadi tidak cuma 1, berarti di sini kita kalikan dengan K dikalikan 2pi ya. Untuk karena di sini perputarannya itu satu putaran penuh itu adalah 2pi atau periodenya ya. Di sini periode sin secara umum, sekali lagi periode sin secara umum itu adalah 2pi, di mana K itu adalah elemen dari bilangan bulat. Karena di sini kincir ria ini bergerak berlawanan arah ya, maka K-nya kita ambil yang positif ya. Itu yang pertama, atau mudahnya seperti ini. Karena di sini ditanyakan waktu, karena waktu itu tidak boleh negatif ya, maka di sini K-nya kita ambil yang positif. Dimulai dari 0 sampai dengan yang positif ya. Jadi seperti itu. Jadi kita ambil 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini nanti yang kita uraikan, sehingga kita uraikan, kita ambil K-nya sama dengan 0, sehingga pi per 7T sama dengan pi per 2 ditambah 0 dikalikan 2pi.
K-nya itu 0 ya. Kemudian 0 dikalikan 2pi hasilnya 0, sehingga pi per 7t itu sama dengan pi per 2 ya. Kita balik, kita pindah ruas. Di sini 7 pembagian pindah ruas jadi perkalian, pi perkalian kita pindah ruas jadi pembagian. Kita coret, berarti di sini nilai t-nya adalah 7 per 2, atau kalau didesimalkan menjadi 3,5 menit. Satuannya di sini menit ya. Kemudian kita ambil k-nya sama dengan 1. Berarti di sini pi per 7t sama dengan pi per 2 ditambah 1 dikalikan 2pi. Sehingga di sini 1 dikalikan 2pi itu hasilnya adalah 2pi. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi pi per 2 ditambah 2pi, itu kita samakan penyebutnya menjadi dikalikan 2 per 2 ya. Berarti 2pi dikalikan 2 per 2 menjadi 4pi per 2. Kita tambahkan sehingga menjadi 5pi per 2. Kemudian kita pindah ruas, pi pindah ruas, perkalian pindah ruas jadi pembagian, sedangkan 7 pembagian pindah ruas jadi perkalian. Pi dengan pi bisa kita coret, sehingga 5 dikalikan 7 35 dibagi 2 hasilnya adalah, kalau kita buat desimal, menjadi 17,5 menit. Selanjutnya untuk k sama dengan 2, berarti pi per 7t sama dengan pi per 2 ditambah 2 dikalikan 2pi. 2 dikalikan 2pi hasilnya adalah 4pi. Samakan penyebutnya, berarti dikalikan 2 per 2, sehingga diperoleh 8pi per 2. Pi per 2 ditambah 8pi per 2 hasilnya adalah 9pi per 2. Kemudian pi per 7 ini pindah ruas, pi pindah ruas jadi pembagian, 7 pembagian pindah ruas jadi perkalian. Kita coret sehingga diperoleh 9 kali 7 itu 63 dibagi 2. Kalau kita tulis dalam bentuk desimal menjadi 31,5 menit. Nah, karena di sini yang dibutuhkan 3 waktu, berarti ini jawabannya. Jadi orang tersebut berada di titik tertinggi Kincirya pada waktu 3,5 menit, kemudian 17,5 menit, kemudian dan 31,5 menit ini. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, berarti saat 3,5 menit di sini ya, itu berada di posisi tertinggi. Selanjutnya di posisi ini 17,5. Kemudian pada saat waktunya di sini 31,5 menit ya, berarti ini adalah posisi tertingginya. Kemudian soal nomor 18, masalah jarak, yaitu seorang sedang mengamati 2 gedung seperti yang tampak pada gambar di samping. Misalkan diketahui jarak B ke C adalah 38 meter, berarti dari B ke C di sini ya 38 meter. Sudut B 87 derajat, sudut C 43 derajat. Tentukan jarak dari A ke C. A ke C ya, A ke C. Berarti kita di sini membutuhkan sudut A ya. Berarti kita mencari terlebih dahulu adalah besar sudut A. Kita gunakan jumlah besar, kalau kita jumlahkan ketiga sudut segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Kita gunakan rumus itu. Sehingga untuk mencari sudut A-nya itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut B dikurangi sudut C. Sudut B-nya tadi 87 derajat, kemudian sudut C-nya tadi 43 derajat. Sehingga 180 dikurangi 87 derajat dikurangi 43 derajat hasilnya adalah 50 derajat. Ini adalah sudut A-nya. Berarti diketahui sudut A, kemudian sisi A, kemudian sudut B, sudut C. Yang ditanya adalah AC, berarti di sini sisi B ya. Nah, sehingga kita akan menggunakan aturan sinus. Kita jarak AC ini sama dengan panjang sisi B yang di sini ya. Di depan sudut B ini namanya sisi B atau sisi AC, sama saja. Sehingga di sini kita tuliskan sisi B per sin B sama dengan sisi A per sin A. Sisi B-nya di sini tadi sama dengan AC. Kita tulis AC. Kemudian sudut B-nya besarnya 87 derajat. Kemudian sisi A-nya panjangnya adalah 38, sedangkan besar sudut A-nya adalah di sini sudut A-nya tadi 50 ya.
Selanjutnya adalah di sini kita hitung sin 80 derajat 87 derajat, kita gunakan kalkulator, hasilnya adalah 0,999. Kemudian sedangkan sin 50 nilainya ada 0,766. Kemudian 0,999 ini ada di posisi pembagian, kita pindah ruas menjadi perkalian sehingga menjadi dikalikan 0,999. Selanjutnya adalah kita hitung, kita gunakan kalkulator, hasilnya adalah AC sama dengan 49,56 ya. Jadi jarak dari A ke C adalah 49,56 meter. Demikian pembahasan uji kompetensi bab 3 nomor 6 sampai dengan 18 halaman 153. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.